sudah berjalan. Ya. Tapi itu masih orangnya bukan orang Israel ya, tapi orang anak-anak situasi. Dan itu termasuk 7 suku yang dianggap musuhnya orang Israel. Terus itu udah masuk tanah jiwa yang tanah Beda itu, beda tempat. Yang mau ditekankan, saya kira di sini yang mau ditunjukkan itu adalah Abraham ini meskipun tidak tahu tempatnya, janjinya berkaitan dengan janji itu sebenarnya tidak mudah terlaksana, tapi Abraham itu berangkat. Ini yang mau mengatakan bahwa imannya itu sangat luar biasa. Ini yang diperhitungkan oleh Allah itu sangat luar biasa. Sehingga unsur menggantungkan diri pada Allah, unsur penyelenggaraan ilahi itu tampak di sini. Kalau kita itu kan disuruh pergi kemana? Kan mesti tanya kemana gitu kan? Iya. Ya sudah, nanti Tuhan tunjukkan gitu kan? Siapa mau kan? Enggak mau. Tapi itu hebatnya ya. Tapi sekaligus juga ketika dia berhenti itu kan selalu membuat misalnya mezbah. Itu kan kaitannya bagaimana orang bertanya mencari kehendak Allah itu. Disitulah sebenarnya unsur-unsurnya. Lalu ketika berhenti mendirikan mezbah, ini mau pemahaman masalah keyakinan Abraham. Saya melihat bahwa Allah itu sangat dekat, bisa menampakkan diri. Gitu. Seperti yang sudah-sudah misalnya Maria menampakkan, itu bisa begitu. Nah, untuk zaman sekarang rasanya hal itu tidak mungkin. Karena sudah perjanjian. Kalau menampakkan berarti dunia ini selesai. Kalau dulu kan Allah menampakkan kepada Abraham, langsung bertatap berarti. Tentu dia punya ini keyakinan atau apa itu tentu besar gitu imannya. Kalau sekarang walaupun mungkin Romo mendapatkan wahyu itu dari Allah, terus Romo menyampaikan kepada saya, kan Romo yang menyampaikan kepada saya. Nanti ada ininya. Tapi kalau Allah sendiri langsung, saya kira ceritanya beda. Iyalah. Jadi keimanan itu kayaknya ada unsur karena bertemu, bertatap langsung. Seperti Musa waktu itu di gunung. harus dilihat kembali Bapak, itu yang tulis kelompokan. Kemarin kan saya bilang ada, kalau kita ngomong imamat, terkumpul itu pasti akan melihatnya Allah itu ascendent, tidak bisa disentuh. Tapi ketika kita ngomong pengalaman kelompok Y atau kelompok E, jadi itu akan merasa bahwa Allah itu ya bukan bersama dengan kita, bahkan digambarkan seperti orang yang berjalan-jalan itu persoalan. Tapi juga pengalaman wahyu yang dialami oleh kelompok-kelompok itu berbeda. Dan manusia pada zaman ini tentu akan sangat berbeda pengalaman wahyunya, karena wahyunya itu sudah penuh. Sesudah hadirnya Yesus tidak ada wahyu baru. Itu persoalannya. Nanti kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, cara Allah berkomunikasi itu pasti melalui malaikatnya. Turun, misalnya nanti Abraham akan ketemu itu ketika dia sedang duduk santai, lewatlah malaikat itu. Misalnya seperti itu. Lalu melalui tanda-tanda alam. Kalau kita nanti berbicara mengenai
seluruh perintah Allah, lalu akan kelihatan bahwa bagaimana alam itu digambarkan berbeda juga. Ada perbedaannya, misalnya alam melalui halilintar yang sangat menakutkan. Itu gambaran-gambaran bagaimana alam mewakilkan diri itu. Pengalaman iman dari kelompok-kelompok ini memang berbeda, tetapi tujuannya saya kira sangat jelas bahwa dengan berbagai macam cara itu Allah ini. Dan kalau zaman ini apakah perlu malaikatnya turun seperti sekarang dulu ya? Zamannya Abraham mungkin bubar orang-orang. Itu yang saya bayangkan. Tapi waktu lahir wanita turun juga. Manifestasi. Pegawai karisma itu nggak mungkin Yesus turun. Kalau Yesus turun ya berarti dunia selesai. Nah, Itu sudah terjadi. Ya, pelan-pelan mari kita lihat dagingnya. Nah itu ya. Namun saat mereka sampai di Haran, mereka menetap di sana. Apa maksud kepindahannya itu sebenarnya? Alasannya sebenarnya tidak jelas. Tetapi kalau menilik dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dari sejarah dikenali hubungan antara kota Ur, Mesopotamia Yer, dan Haran, itu barat laut Mesopotamia. Dalam bidang perdagangan dan agama itu sudah ada. Perpindahan Terah dan keluarganya mungkin di dalam kerangka itu. Mungkin loh ya, saya katakan. Di Haran itulah ia mendapat panggilan Tuhan. Tuhan meminta Abram untuk meninggalkan tanah itu dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Negeri mana? Tidak disebutkan oleh Tuhan. Abraham menerima ketiga janji Allah, yaitu janji keturunan, tanah, dan berkat. Ia berangkat memenuhi panggilan Tuhan berbekal iman saja. Negeri yang mau ditunjuk belum jelas. Allah menjanjikan keturunan pada istrinya mandul. Ia berangkat tanpa ragu memenuhi panggilan itu. Kadang-kadang iman itu ya membuat kadang-kadang kita bertanya-tanya, bisa begitu ya? Tapi nyatanya bisa. Saya dulu itu sulit memikirkan misalnya begini, ketika Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman yang kecil saja sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Itu sulit, itu saya berkata, iya, gitu, sulit sekali. Tapi ketika saya disingkut, pengalaman saya disingkut, lalu saya membuat ya, kekuatan iman itu sangat luar biasa. Nah, pengalaman itu apa? Saya mendapatkan pengalaman disingkut yang luar biasa itu ketika orang singkut itu pengen membuat buah Maria disingkut. Dan mereka itu membuat buah dari batu asli yang ditemukan pada waktu itu tanpa sengaja juga ketika umat itu mau rawanya itu mau ditanami sawit. Dan ketika sedang menggali ternyata ditemukan batu di rawa itu begitu banyak. Itu sangat mengherankan. Di rawa yang sebegitu kok ada batu begitu banyak. Dan umat akhirnya memutuskan kalau begitu kita novena 9 hari sebelum mengambil batu itu. Dan novena semua. Ngambil batu itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari rawa itu batu-batu itu diangkat, dinaikkan bukit, lalu kemudian turun bukit, dinaikkan lagi, baru diangkat truk. Itu selama 2 tahun, hari Rabu dan hari Minggu. Wah, itu berapa truk? Banyak sekali. Sehingga jadi 2 itu. Dari situ saya lalu berpikir, oh iya,
batu yang segitu banyak ternyata Bisa pindah. karena iman mereka itu bisa memindahkan batu banyak itu. Orang-orang di masyarakat di Singkut itu sampai memberi kesaksian, orang Katolik itu luar biasa. Karena tempat ngambil batu itu rupa-rupanya dirasakan oleh banyak orang di kampung itu sebagai tempat wingit angkat. Jadi ketika orang berburu babi misalnya, kalau sudah lari ke situ, babinya hilang, nggak ketemu. Ya. Lalu setiap kemis legi, itu mas lepot saya, kemis legi, itu selalu di situ itu menurut kesaksian orang-orang itu seperti ada asrama besar sedang masak rendang, baunya itu bau rendang dan macam-macam itu. Sama tidak di. Sehingga orang mengatakan, oh